Jadi lupa. Pak Uli mana nih? Tanya. Awal tanya. Silakan. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Terima kasih juga pada teman-teman sekalian hadir. Baik, terkait dengan strategi pengembangan keberagamaan sekolah dasar. Sebenarnya kalau kita mengacu pada satu jenjang pendidikan, mungkin terpaku pada sekolah formal yang memang notabene-nya itu sebagai anak yang normal. Jadi saya ingin menarik ke topik yang lain yang akan menjadikan pertanyaan saya, bagaimana jikalau strategi pengembangan keberagamaan sekolah dasar ini dilakukan kepada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Sebab begini, psikologi antara anak sekolah dasar yang normal dengan anak sekolah dasar berkebutuhan khusus itu berbeda. Bahkan kalau di tunagrahita itu perbedaannya itu yang SMA pun itu, yang SMA skalanya SLB atau tunagrahita itu bisa saja hampir sama dengan psikologinya anak SD. Nah, dan bagaimana dengan anak SD dengan latar belakang sekolah sekolah luar biasa atau anak berkebutuhan khusus? Bagaimana untuk strategi pengembangan keberagamaan mereka dengan perbedaan psikologi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Pak Aan? Boleh. Silakan. Langsung. Mungkin sama kejadiannya sama Bang Aldi, dan cuma kalau menurut saya Bang, jadi orang yang berkebutuhan khusus itu ya tidak terlalu ribet ya untuk merencanakan itu. Orang-orang yang berkesampingan lah, tidak begitu ribet dalam menyusun strategi pengembangannya. Tetapi ada juga orang-orang yang normal biasa, dari psikolog anaknya kan biasa yang benar lah gitu. Anak itu kan imajinatif, kreatif, pokoknya energi, semua lah. Tapi ada juga anak-anak yang tipenya itu kayak aku, pendiam. Soalnya saya pernah ada privat si anaknya itu introvert. Dan itu benar-benar sangat susah. Ibunya juga sama orang tuanya juga pernah bilang bahwa dia itu kalau dikasih pengarahan yang lain itu kurang menangkap gitu, dari segi otaknya. Kemudian karena dia nggak tahu lah latar belakangnya apa, dia introvert itu. Tapi itu sangat susah sekali. Bagaimana strategi Anda Kak untuk bisa cepat pengembangannya itu mungkin bisa, cuma bakal harus pelan-pelan gitu. Bagaimana sekarang itu misalkan ada kelas 6 SD mau lanjut ke jenjang SMP, tapi dia masih introvert dan masih menutup diri, susah untuk diberi pengarahan keagamaan. Terima kasih Bes. Oke, aku mau make sure pertanyaannya ya. Jadi bagaimana anak yang introvert, strategi untuk anak introvert dalam mengembangkan keberagamaan gitu? Introvert terus SLB gimana sih ah? Ini nyambung sama pertanyaan. Oh iya gitu, introvert ya, oke. Oke langsung. Oke. Oke, langsung saja Kang Andika dan pertanyaannya saling berkaitan dari Pak Arliansyah dan juga Pak Ahmad Subarjo. Bagaimana strategi perkembangan anak SD nih ya untuk anak yang secara memiliki kebutuhan khusus dalam ranah psikologinya, dan juga nanti nyambung ke pertanyaannya Pak Ahmad Subarjo, itu terlebih anak yang sifatnya introvert yang susah untuk diarahkan. Betul seperti itu? Baik, kami persilahkan. Ya, disatukan saja ya, gitu. Ada yang pertama dari Kang Ali sendiri,
bagaimana ketika seorang perempuan luar biasa ataupun memiliki keterbatasan. Jawabannya adalah memang tujuan pembelajarannya pun berbeda antara sekolah yang biasa yang umum dengan sekolah luar biasa. Saya juga pernah juga praktek lapangan di SLB Cileunyi. Itu ketika saya datang itu berbeda sekali gitu, metode dan pembelajarannya gitu. Jadi materinya pun berbeda, gitu. Dan gurunya pun berbeda gitu, gurunya. Walaupun ada aspek-aspek agama di dalamnya, tetapi gurunya pun harus memiliki kemampuan yang mana itu bisa mengakomodir anak yang luar biasa tersebut gitu. Nah, ya berarti ketika pembelajarannya berbeda, otomatis tujuan pembelajaran pun berbeda gitu. Perbedaannya ketika di sekolah itu berfokus, kita ambil salah satu konsep teori. Yang pertama ada tarbiyah, ada takdi, dan yang selanjutnya ada pembinaan akhlak. Nah, ketika di SLB itu tujuannya hanya bagaimana mengenal Tuhan. Kalau dikutip dalam salah satu referensi, pembinaan PAI di sekolah luar biasa itu salah satu tujuannya itu lebih ringan, yaitu pengenalan mengenal Tuhan. Bagaimana mereka mengenal Tuhan. Otomatis ketika dari segi pembelajarannya pun tidak akan serumit anak yang biasa. Tetapi ada hal yang penting yang patut kita ambil juga dari psikologi perkembangannya atau dari psikologi pendidikannya, bahwa setiap anak itu memiliki membutuhkan yang namanya Tuhan. Makanya kan tadi saya juga bilang bahwasanya orang tua adalah Tuhan yang diproyeksikan. Jadi orang tua itu mengkondisikan anak supaya anak tersebut bisa sesuai dengan apa yang orang tuanya inginkan. Kalau diislamkan kudu mauludin juga ila akhir. Jadi orang tuanya layak membuat dia majusi, dan lain sebagainya. Juga ketika tadi pertanyaan dari Kang Subatna, bagaimana ketika seorang anak itu introvert ataupun mungkin susah ya untuk diatur, jawabannya mungkin kalau kita memakai teori dari teori pembelajaran gitu ya, teori belajar gitu. Jadi kita juga ada satu hal yang sangat penting, yaitu menyamakan frekuensi. Gitu ya. Makanya Sigmund Freud itu mengatakan frekuensi manusia itu haruslah kita pahami dengan betul-betul, apalagi dari guru ke murid. Jadi dengan konsep menyamakan frekuensi, kemudian kita arahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, walaupun tidak selamanya kita menyuruh gitu. Karena ini kan anak yang luar biasa ya, beda seperti anak yang biasa gitu. Kalau anak yang luar biasa juga gurunya harus lebih sabar gitu. Tidak bisa hanya menyuruh dan memarahi. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Teman-teman silakan. Silakan Ibu Zika. Terima kasih ya. Yang pertama kemudian dari pertanyaan Ari dulu, berarti saya rasa kalau pertanyaan anak SLB itu tentu memiliki, maksudnya ini, kalau anak SLB pertanyaan itu mungkin agak keluar ya sedikit dari konteks pembahasan kita saat ini, karena emang sangat berbeda. Anak SLB itu memiliki guru ahli dan tidak bisa guru biasa itu menangani anak SLB anak berkebutuhan khusus yang memang kayak tunarungu, tunanetra dan lain sebagainya, itu akan berbeda tujuannya, strateginya mungkin bisa program yang sama, tapi strateginya itu berbeda. Dan untuk apa strateginya saya belum tidak tahu dalam hal itu, karena memang itu memiliki keilmuan yang khusus gitu. Nah, terus yang ingin saya sampaikan adalah dari presentasi Kang Andika atau pemaparan Kang Andika ini, saya ingin mengomentari sebetulnya ini Kang Andika sudah berusaha
untuk mengikuti arahan Bapak yang kemarin, bagaimana untuk membuat tabel, kegiatan, model. Tapi yang kurang menurut saya di sini adalah kita kurang menspesifikasikan ini. Misalkan nih, tadi membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Ini tuh meningkatkan keberagamaannya apa, dalam segi apa. Nah, anggaplah ini bukan angka. Pembelajaran Al-Quran itu meningkatkan keberagamaan, dimensi kan ada 5 kemarin. Selalu dibahas sama Bapak, dimensi ada 5. Pembelajaran Al-Quran ini masuk dimensi ibadah. Nah, di tabelnya ini dikatakan aspek perkembangan itu hanya sebatas kognitif dan psikososial. Nah, itu bisa diganti dengan aspek perkembangan ibadahnya. Nah, lalu strateginya apa? Strateginya itu adalah membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Itu ada strateginya lagi. Tidak hanya anak-anak membaca Al-Quran sebelum belajar, tapi sampaikan kenapa harus membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Misalkan di sekedar tidak sampai 1 menit anak-anak, sebelum kita belajar, silakan kita membaca Al-Quran dulu agar pembelajaran kita itu diberikan keberkahan atau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna-makna yang seperti itu yang kurang diberikan oleh seorang pendidik. Nah, itu yang saya maksud. Nanti tinggal dilengkapi saja. Sebetulnya ini sudah lengkap, kita sudah memaparkan program-programnya, namun kurang lengkap strateginya itu bagaimana. Misalkan nih, saya mencatat tadi dimensi akidah. Yang pertama, dimensi keimanan itu bisa melalui program pojok akidah, bisa menemukan di Google kebetulan. Nah, strateginya gimana? Nah, akidah itu kan meningkatkan keimanan, meningkatkan keberagaman segi keimanan peserta didik sekolah dasar. Yang notabene tadi sudah dijelaskan kemampuannya itu belum mampu hal-hal yang abstrak dan sebagainya. Lalu caranya meningkatkan itu bagaimana? Melalui poster sederhana. Kan bisa kita lihat di kadang anak-anak TK itu banyak poster kan di dalam fasilitas. Nah, itu juga bisa diterapkan di sekolah dasar karena mereka memang juga baru tahapan peralihan dari TK itu masih perkembangannya seperti itulah. Nah, poster yang bagaimana nih? Media visual bisa poster gambar konsep Tuhan, malaikat, nabi dan sebagainya, sekedar poster-poster aja. Nah, kemudian ketika pembelajaran,